Bambu merupakan tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan mempunyai ruas pada batang. Bambu juga merupakan tanaman dari daerah iklim tropis, terutama daerah Asia, tepatnya daerah Tiongkok, Jepang, Korea, dan terutama di Indonesia. Di Indonesia sendiri, tanaman bambu dapat diolah menjadi berbagai macam hal dan banyak manfaatnya. Salah satunya sebagai bahan dasar kerajinan kreatif dari bahan bambu. Bambu memiliki beragam fungsi, mulai dari dapat digunakan menjadi pilar bangunan hingga dibentuk menjadi rupa-rupa kerajinan. Di tangan orang-orang yang terampil dan kreatif, bambu bisa diolah menjadi kerajinan tangan artistik yang layak jual lagi fungsional. Salah satu bentuk kerajinan dari bahan bambu adalah anyaman. Seni menganyam erat dengan budaya masyarakat Indonesia. Banyak barang tradisional sehari-hari yang dibuat dengan cara dianyam, seperti kipas sate, bakul tempat nasi, topi caping, tampah, tumpu, rinjing, dan sebagainya. Aneka kerajinan tangan dari bahan bambu menjadi salah satu simbol bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan kekayaan alamnya. Tanahnya subur yang bisa ditanami segala tanaman sehingga hasilnya dapat dipetik dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satunya adalah bambu. Bambu merupakan salah satu komoditas yang mempunyai nilai jual cukup tinggi. Beragamnya barang telah diciptakan oleh tangan-tangan terampil menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Banyak sekali jenis kerajinan tangan di Indonesia dan salah satu dari kerajinan tangan tersebut adalah kerajinan tangan yang terbuat dari bambu. Kerajinan dari bambu banyak sekali peminatnya, apalagi dari mancanegara. Keunikan dari kerajinan bambulah yang membuat daya minat dari mancanegara yang semakin tinggi, sehingga menciptakan peluang yang cukup besar untuk para seniman untuk menciptakan kerajinan-kerajinan unik dari bambu. Selain persediaan bambu di Nusantara cukup banyak karena bambu merupakan tanaman yang pertumbuhannya cepat di setiap musim dan tidak membutuhkan perawatan khusus untuk merawatnya. Para seniman pun tidak khawatir jika kekurangan bahan utama dari pembuatan kerajinan tersebut. Biasanya orang bule sangat menyukai produk yang terbuat dari bambu karena mereka cepat bosan dengan perabotan-perabotan yang mereka miliki, terutama perabotan rumah tangga, sehingga dipilihlah perabotan dari bambu yang terlihat sangat unik untuk menghiasi rumah mereka. Salah satu kerajinan tangan dari anyaman bambu yang ada di Dusun Kerajaan 2, RT 3, RW 22, Desa Jombang, Kecamatan Jombang adalah tompo. Tompo adalah perabotan rumah tangga pada zaman dahulu. Tompo ini bisa juga disebut sebagai kerajinan tangan karena cara pembuatannya menggunakan keahlian tangan. Bahan yang digunakan adalah bambu yang sudah dibelah tipis-tipis lalu dianyam dan dirangkai. Tompo ini banyak dijumpai di Jawa Timur. Tidak sedikit orang Jawa masih menggunakannya pada zaman yang sudah modern ini. Tompo ini digunakan sebagai tempat beras atau bahan-bahan makan di dapur. Di Dusun Kerajaan 2, RT 3, RW 22, Desa Jombang, Kecamatan Jombang sendiri terdapat beberapa pengrajin bahan bambu, yaitu seperti tompo, tempe, wakul, dan lain-lain. Salah satunya adalah Bapak Mustaqim ini. Awalnya dulu Bapak Mustaqim ini bekerja di pabrik triplek Bali, namun datangnya pandemi COVID-19, beliau mengalami PHK atau dirumahkan sampai dengan waktu yang belum pasti kapan berakhir. Dari kejadian ini, Bapak Mustaqim sempat mengalami gangguan kesehatan mental seperti cemas, stres, depresi, dan emosi yang tidak dapat terkontrol. Namun, kebutuhan hidup keluarga tetap harus berjalan. Sebelum mendapat pekerjaan baru, Bapak Mustaqim ini sempat bekerja serabutan dan pada akhirnya Bapak Mustaqim berniat untuk melanjutkan pekerjaan menganyam bambu warisan dari orang tuanya yang juga pembuat anyaman bambu. Maaf mengganggu waktunya jenengan ya Pak. Kulo badhe tanggap. Jenengan dulu kan pernah kerja di Bali, di pabrik Bali. Dan di masa pandemi seperti ini kan banyak karyawan pabrik yang terkena PHK.
karena pandemi, terutama Bapak ini. Nah, niat Bapak kok bisa membuka usaha keterampilan kerajinan bambu ini apa awalnya? Kok bisa mau membuka usaha keterampilan setelah ter-PHK? Dari kekosongan ekonomi. Kalau saya terus-terusan nganggur, mengandalkan usaha orang lain tanpa saya membuka sendiri, itu agak sulit. Soalnya mau keluar desa, keluar daerah, pendekatan PPKM, nggak tahu pemerintah itu perutnya rakyat kecil itu lapar, jadi nggak membutuhkan saya harus bisa usaha sendiri biar saya ekonominya itu berjalan lancar tanpa tergantung sama orang lain. Saya berusaha membuka usaha ini Mulai dari nol ya Pak? mulai dari nol, mulai dari saya bekerja itu di PHK sampai sekarang. Terus bagaimana cara Bapak untuk mengajak para PHK ini agar mengikuti jejak Bapak untuk mengikuti kegiatan keterampilan dari Bandung itu? Ya, saya mulai dari pertama memberi, Khususnya buat Masnya ini Iya. kan juga. saya membuka mulai pertama itu saya usaha sendiri saja, itu cuma sendiri sama istri saya sama keluarga saya. Terus ada yang nganggur, saya tawari daripada diem, mending sama ngumpul-ngumpul sama tangannya bergerak buat begini kan bisa memenuhi kebutuhan, nggak diem tok, dapat uang buat hidup. Akhirnya ya kayak gini ya, bisa usaha sendiri tanpa ketergantungan sama orang, sama teman saya ini, sama tetangga saya ajak biar mencukupi. Butuh berapa hari Pak untuk melakukan kegiatan kerajinan keterampilan seperti ini? Terutama buat Masnya kan baru belajar. Nah, butuh berapa lama? Untuk mengajari, Iya, untuk mengajari. untuk sampai bisa. mengajari itu mungkin ya 1 minggu Itu langsung bisa ya Pak? Ya. bisa, mulai dari pertama Mulai nol. sampai akhir. Kan mulai dari pembelan, motongnya kayak gini, ini dulunya kan panjang kan, Iya. dipotong kayak gini, terus diginikan, terus dengan nanti kan ada prosesnya. Iya. Modal satu. Mau tanya atau Masnya namanya siapa? Hah? Kenapa yang bilangnya cuma? Cenot. Herno Alfariji. Pokoknya Herno. Herno. Bali. Awalnya itu Mas gimana kok bisa mau diajak berwirausaha bareng sama Bapak Mustaqim? Ya gimana lagi mbak, nggak ada kerjaan, timbang tidur Nganggur. kan cari uang agak susah. Ya ikut sini aja sambil cari pengalaman, mengosongan Dia mengisi kekosongan ya, ya. masih Ya timbangane nganggur denger-denger ning omah. Telepon demi.